Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita sama-sama. Ini aku mau unboxing alat tempur baru di dapur aku. Ini air fryer. Ini tuh lucu banget air fryernya, warnanya pink ya, seperti di thumbnail. Oke, kita lihat sama-sama seperti apa air fryernya. Nah, air fryer ini mereknya Meko. Jadi air fryer Meko ini kapasitasnya besar sampai 4,5 liter, tapi low watt teman-teman. Terus desainnya juga vintage dan elegan ya. Jadi benar-benar aku suka karena low watt itu, terus desainnya yang unik. Oke, seperti apa detailnya kita buka aja. Dan kalau kita beli ini ada kartu garansi, terus ada buku panduan, plus ada resep makanan teman-teman. Nah, untuk garansinya sendiri ini 1 tahun, terus ada resep makanan teman-teman banyak, dari mulai panggang-panggangan, goreng-gorengan, terus baking juga bisa ya. Terus karena kapasitasnya yang besar sampai 4,5 liter, jadi kita bisa manggang ayam utuh teman-teman ya. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Jadi selain untuk menggoreng tanpa minyak yang tentunya akan sehat, juga bisa baking terus manggang juga ya. Nanti aku akan masak berbagai jenis masakan, jadi teman-teman bisa punya gambaran untuk penggunaan air fryer ini. Nah, ini aku dapat bonus sarung tangan tahan panas, terus ada penjepitnya juga sama kuas teman-teman ya. Lucu banget kan? Nah, untuk wattnya sendiri cuma 650 watt. Biasanya kalau air fryer itu sampai 1000 watt. Jadi ini low watt ya. Terus udah turbo cycle juga, jadi kecepatan putaran udaranya lebih kenceng sehingga proses memasak lebih cepat ya. Dan ini 90% bisa mengurangi minyak. Jadi ini salah satu investasi ya untuk kesehatan. Oke teman-teman, kita lihat untuk basketnya atau tray-nya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, untuk tray penggorengan sama alas penggorengannya ini terbuat dari teflon yang tebal, terus anti lengket juga, sehingga bisa menghantarkan panas dengan baik. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya. Di sini ada pengaturan suhu sama ada daftar menu yang bisa kita bikin, kayak goreng kentang, ayam, terus ikan, stick ya, bisa bikin stick, terus udang, dan ada untuk bolu atau cupcake gitu. Dan ini pengaturan suhunya cantik banget teman-teman, untuk tombol pengaturan suhunya ya, sampai 30 menit gitu. Dan ini lampu indikator, terus ini untuk pengaturan suhu dari mulai 80 derajat sampai 200 derajat. Oke, lanjut kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada penutup ventilasi uap panas. Jadi kalau kita naruh air fryer harus ada jarak dengan bagian belakangnya ya, biar kerja air fryer itu lebih lancar. Oke, sekarang kita lihat bagian pemanasnya. Nah, ini bagian pemanasnya. Inilah yang ngebikin gorengan jadi crispy tapi di dalamnya tetap juicy dan lembut teman-teman. Seperti kerja di frying ya. Tapi air fryer ini bisa mengurangi minyak sampai 90% ya, atau bisa menggoreng tanpa minyak. Nah teman-teman, untuk link beli dari air fryer ini aku tulis di bawah judul video ini ya, atau di deskripsi video ini. Teman-teman cek aja di sana ya. Nah, jadi si air fryer ini bisa menggoreng dari bahan makanan yang masih beku seperti ini teman-teman. Nah, ini sekarang aku mau coba untuk defrost ayam segede gini ya. Tentunya akan sangat ngebantu kita banget teman-teman, apalagi kalau kita lagi buru-buru masak ya. Dengan defrost yang cepat seperti ini tuh benar-benar bisa menghemat waktu. Nah, untuk defrost kita mainkan di suhu 80 atau 100 derajat Celcius teman-teman, gak boleh lebih dari itu ya, karena bisa membuat dagingnya jadi matang. Oke, sekarang aku setting 30 menit aja dulu ya. Nanti kita cek-cek akan menghabiskan berapa lama waktu untuk defrost. Nah, ini aku ngecek setelah 10 menit seperti ini teman-teman ya. Oke, ini belum terpisah semua. Sekarang akan aku defrost lagi dan akan aku atur di 80 derajat Celcius aja. Terus misalnya kalau kita mau ngecek makanan nih, boleh banget tinggal ditarik aja air fryernya seperti ini dan sistemnya langsung ke sistem pause. Nah, lampu indikatornya akan otomatis mati ya. Dan kalau udah ngeceknya tinggal ditutup lagi dan lampu indikatornya akan hidup lagi. Oke, sekarang kita lihat setelah 15 menit proses defrost. Nah, ini ayamnya udah terlepas semua ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat.
Jadi ini ngebantu banget kita teman-teman ya kalau kita lagi buru-buru, dan proses diprosnya ini cepet banget, cuman 15 menit udah selesai. Cuman karena tadi ayamnya gede banget, munjung gitu sampai deket pemanasnya, jadi ini tuh ada bagian yang sedikit matang teman-teman, tapi cuman sedikit sih, yang lain-lainnya masih oke ya. Nah ini airnya turun ke bawah. Terus ini air fryernya kan waktunya belum habis, jadi kita matiin secara manual aja. Nah ini darahnya tiris ke bawah seperti ini ya, dan kita bisa mencucinya teman-teman seperti mencuci penggorengan biasa dengan spons yang lembut, pakai sabun ya, pakai air. Oke, sekarang aku mau bikin roti. Ini tepung protein tinggi 200 gram, protein sedang 50 gram, terus ada susu bubuk 20 gram, gula pasirnya 60 gram. Oke lanjut, aku pakai Ibis Blue atau pelembut roti 5 gram. Terus pakai bread improver 1 gram. Lanjut ini raginya 5 gram teman-teman. Nah bahan-bahan keringnya ini aku aduk rata dulu. Terus aku masukin kuning telur 1. Terus ini susu cair dingin 50 gram. Lanjut ini air es 85 gram. Ada serpihan-serpihan es batunya ya teman-teman. Nah, memasukkan air es ini secara bertahap ya, disisakan 20% aja biar tidak kelembekan. Kalau dirasa kurang baru deh nanti ditambahin lagi. Nah, sekarang aku masukin butter mix margarin setelah setengah kalis ya. Dan setelah margarin plus butternya udah merata, tinggal ditambahin garam 3 gram. Nah, sekarang aku lanjut mixer sampai kalis ya. Dan alhamdulillah ini udah kalis teman-teman ya, terbentuk window pane. Dan sekarang aku akan istirahatkan sekitar 15 menit. Dan ini setelah 15 menit, sekarang aku akan bagi-bagi adonannya. Nah untuk setiap bagiannya sekitar 50 gram teman-teman ya, atau bisa dikira-kira aja ya. Dan selanjutnya aku akan kempeskan, dan lanjut aku akan rounding atau dibulatkan seperti ini. Sekarang diistirahatkan lagi sekitar 10 menit. Nah sekarang aku akan kasih isian. Ini dikempeskan, dibuang udaranya dengan rolling pin seperti itu. Terus dikasih isian deh seperti ini teman-teman. Nah kalau pengen bulat ya dibulatin lagi ya. Terus ini aku akan bikin yang bentuknya seperti roti pisang coklat ya, seperti ini. Oh ya teman-teman, selain yang warna pink, air fryer Meko juga ada yang warna putih. Dan yang warna putih ini sistemnya udah digital. Jadi buat teman-teman yang suka dengan sistem digital, yang warna putih ini bisa jadi pilihan ya. Oke lanjut, sekarang aku akan kasih isian dengan sosis biar lebih bervariasi ya. Nah ini untuk adonan roti yang aku bikin ini, adonannya termasuk kategori adonan premium ya teman-teman. Jadi untuk resep roti itu ada yang kategorinya ekonomis, terus ada yang premium sama super premium ya. Oke, setelah selesai dibentuk, rotinya akan aku proofing sekitar 1-1,5 jam ya. Nah ini udah selesai di proofing dan ukurannya udah mengembang 2 kali lipat. Dan sekarang aku oles-oles pakai susu evaporasi teman-teman biar warnanya glowing dan juga cantik ya. Nah ini selesai aku oles-oles, sekarang dipindahin ke air fryer, siap-siap untuk dipanggang. Nah suhu yang pas untuk manggang roti manis seperti ini di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit teman-teman ya. Itu dari pengalaman aku. Nah teman-teman, kalau kita mau ngecek makanan matangnya seperti apa, boleh di setengah waktu pemanggangan ya. Jangan sampai mengganggu proses mengembangnya roti atau kue. Nah ini dia rotinya, cantik banget kan, dan waktu memanggangnya cuma 10 menit doang. Dan aku lanjut untuk manggang roti-roti berikutnya dengan suhu dan waktu yang sama. Nah teman-teman wajib coba ya bikin roti dengan air fryer ini, karena alatnya bener-bener simpel dan aku ngerasain senang bisa berkreasi apapun dengan alat sesimpel ini tapi multifungsi. Nah setelah bikin roti ini aku juga mau masak-masak yang lain kayak goreng-goreng, terus bikin pizza, bikin kue. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Nah ini aku puas banget bikin rotinya teman-teman, cuma 250 gram tepung terigu bisa dapat roti sebanyak ini.
Nah ini tuh rotinya wangi banget kayak di bakery shop, terus lembut juga. Dan aku gak sabar untuk nyicipin. Nah ini di dalamnya lembut banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain untuk resep aku kali ini ya. Oh ya teman-teman, khusus untuk roti dan kue sebaiknya dilakukan preheat atau pemanasan air fryer sebelum digunain ya, minimal 3 menit. Oke lanjut ya, sekarang aku mau goreng nugget. Jadi goreng nugget ini aku mainkan di suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit dulu ya. Nah untuk bahan-bahan yang frozen bisa langsung digoreng. Biasanya aku mainkan di suhu 180 derajat atau 200 derajat Celcius. Oke sekarang kita lihat nuggetnya. Nah untuk menggoreng bahan makanan, jadi naronya jangan ditumpuk ya, tapi merata seperti itu biar matangnya juga merata. Nah menurut aku nuggetnya ini belum kering banget. Nah untuk bahan makanan juga boleh dibalik teman-teman ya, kalau dirasa bagian yang paling bawah itu belum matang. Nah ini dia teman-teman nuggetnya, aku rasa kematangannya sudah bagus ya. Tadi aku udah goreng lagi kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Dan kita akan coba untuk nuggetnya. Nah ini di bagian luarnya sangat crispy dan garing teman-teman. Oke kita cek untuk di bagian dalamnya. Nah bagian dalamnya ini masih juicy dan lembut teman-teman. Jadi si air fryer ini walaupun tanpa minyak, dia mempertahankan tingkat kejusian makanan ya. Dan setelah aku coba ini rasanya enak banget seperti digoreng pada umumnya. Cuman ini kering, tidak ada minyak sama sekali ya. Terus kalau kita mau mencuci air fryer ini tunggu sampai dingin dulu baru dibersihkan seperti perawatan teflon pada umumnya. Kalau masih panas seperti ini dan kita mau pakai lagi cukup dibersihkan pakai tisu aja. Oke sekarang aku mau coba goreng ayam ungkep. Nah ini masih frozen teman-teman, jadi langsung aja digoreng. Nah ini simple banget ya kalau pakai air fryer. Walaupun dalam kondisi frozen bisa langsung digoreng. Nah ini aku pakai suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Nah ini dia ayamnya masih belum garing teman-teman. Terus bumbu-bumbunya juga masih sedikit basah. Jadi sekarang aku akan balik ayamnya dan akan aku goreng lagi. Oke sekarang aku akan goreng lagi di suhu 180 derajat aja dengan waktu 20 menit teman-teman ya. Jadi untuk makanan yang frozen biasanya aku gunain antara 200 derajat Celcius atau 180 derajat Celcius. Nah ini dia setelah digoreng lagi ayamnya udah mateng, terlihat brownie ya. Terus untuk bumbu-bumbunya sendiri sudah garing. Nah ini dia ayam gorengnya teman-teman, ini terlihat bagus ya, cantik gitu. Walaupun tanpa minyak, ini tuh garing, gak ada minyak sama sekali. Nah di dalamnya ini masih tetap lembut teman-teman ya, walaupun di luarnya kering. Dan rasanya masih enak ya, walaupun tidak ada rasa-rasa minyak tapi ini enak. Terus air fryer ini bisa menghangatkan makanan teman-teman. Nah aku mau coba menghangatkan gorengan aku yang aku bikin kemarin di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit aja. Nah ini dia gorengannya udah hangat ya. Jadi kalau kita mau menghangatkan makanan tanpa minyak cukup pakai air fryer aja. Dan ini ada minyak-minyak yang jatuh ke bawah, berarti minyaknya jadi berkurang ya pakai air fryer ini. Nah ini dia bakwannya setelah dihangatkan, dalemannya masih lembut ya. Jadi kalau kita mau menghangatkan makanan, mainkan aja suhunya suhu rendah dari suhu 80 derajat sampai 140 derajat Celcius ya. Oke lanjut, sekarang aku cobain bikin bolu pisang. Ini telurnya 2 buah yang utuh ya. Terus 100 gram gula pasir. Nah ini diaduk rata sampai warnanya agak pucat. Nah untuk resepnya akan aku taruh di bawah judul video ini atau deskripsi ya, plus takaran sendoknya. Terus margarin yang udah dilelehkan 120 gram. Lanjut susu cair 50 ml. Lanjut kita aduk sampai rata dan aku siapin untuk pisangnya. Ini 2 buah, beratnya 250 gram kalau ditimbang. Nah dihalusinnya nggak sampai halus banget biar ada rasa kres-kres pisangnya. Nah lanjut untuk tepungnya aku pakai tepung pro sedang 200 gram. Terus ditambahin baking powder dan baking soda masing-masing setengah sendok teh. Nah tepungnya ini diayak biar tidak ada yang bergerindil dan dimasukin secara bertahap biar merata lebih cepat.
Sekarang aku kasih vanila setengah sendok teh dan diaduk lagi sampai benar-benar semua bahannya tercampur rata. Dan kita masukin ke loyang. Aku pakai loyangnya yang diameter 20 cm. Ini pas banget ya di air fryer teman-teman. Nah, aku kasih topping dengan choco chip dan juga pisangnya ya biar cantik. Oh ya, air fryernya udah aku preheat ya di suhu 160 derajat selama 5 menit. Terus sekarang aku akan mulai manggang. Nah, sekarang aku akan panggang di suhu 160 derajat juga selama 20 menit. Oke, sekarang kita cek dan ini masih basah teman-teman. Sekarang aku mau panggang lagi di suhu yang sama ya, 160 derajat selama 5 menit. Nah, ini setelah 25 menit teman-teman kita tes tusuk lagi dan ini udah kering ya, berarti udah mateng. Cantik banget teman-teman ya. Terus choco chipnya itu tidak tenggelam. Jadi sebelum dimasukin choco chipnya itu dibalurin dulu pakai tepung ya biar tidak tenggelam. Oke, ini cantik banget, aku puas banget dan anak-anak juga alhamdulillah suka. Dan ini satu potong cukup untuk aku teman-teman ya. Kita cobain, alhamdulillah ini tuh lembut banget. Oke teman-teman, lanjut kita berkreasi lagi memasak dengan air fryer. Dan sekarang aku mau bikin pizza. Nah, untuk loyangnya sendiri aku pakai 20 cm diameternya ya. Ini pas banget deh di air fryernya ya. Nah, untuk adonan pizzanya ini aku bikin sendiri, tapi mohon maaf nggak di-share di video ini biar nggak panjang ya. Insya Allah nanti resepnya aku taruh di deskripsi aja teman-teman. Dan ini aku pakai saus aja yang ada seperti ini. Sebelumnya aku tusuk-tusukin dulu adonannya biar tidak mengembang ya. Dan ini aku cukup pakai sosis aja, ditambahin bawang bombay plus ini keju cheddar sama keju mozzarella. Nah teman-teman, kalau mau beli loyang pizza berarti ukurannya harus lebih kecil dari 20 cm ya, berarti sekitar 18 cm ya, cukup gitu dimasukin ke air fryer. Karena aku nggak punya loyangnya, jadi aku pakai loyang yang ada. Dan aku akan panggang di suhu 160 derajat Celcius teman-teman selama 10 menit aja ya. Nah, alhamdulillah pizzanya ini udah matang teman-teman, cuman 10 menit doang dan ini wangi banget. Ini cocok banget teman-teman untuk sarapan ya. Dan manggangnya juga cuman sebentar. Ayo makan, sambil makan. Oke, ini di hari yang lain aku bikin french fries, aku goreng di suhu 180 derajat Celcius. Ini aku coba 10 menit teman-teman ya. Dan ini setelah 10 menit ternyata belum kering dan aku goreng lagi di suhu yang sama 10 menit lagi. Nah, ini dia setelah 20 menit, alhamdulillah warnanya udah cantik banget. Ini udah crunchy dan di dalamnya masih tetap lembut ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, karena sering banget ada yang nanya untuk link pembelian dari air fryer ini, aku tulis di bawah judul video ini ya seperti biasa. Jadi teman-teman langsung aja klik di sana ya. Oke, untuk resepnya juga cek aja di bawah judul video ini. Terima kasih banyak teman-teman. See you on my next video. Assalamualaikum.